to kiss me. Apa yang kalian rasakan setelah makan? Pasti kalian merasa bertenaga kan? Tenaga itu berasal dari nutrisi-nutrisi makanan yang sudah kalian makan. Kenapa bisa ya? Nah, mari kita bahas. Kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan agar nutrisinya dapat diserap oleh tubuh. Pertama, pencernaan itu diawali oleh mulut. Mulut adalah bagian awal masuknya makanan ke dalam tubuh. Dalam mulut terdapat gigi, lidah dan kelenjar ludah. Yang kedua adalah kerongkongan. Makanan yang sudah masuk ke mulut akan disalurkan oleh kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Panjangnya sekitar 25 cm. Yang ketiga adalah lambung. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk menyimpan makanan, yang kedua untuk melumatkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung, dan yang ketiga memasukkan makanan ke usus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 3-5 meter. Pencernaan di usus halus dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Sekarang, yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Ini kita telah mengetahui tentang sistem pencernaan.